Sutra Trata yang menakjubkan bab 15 Kemunculan dari Bumi Sinvasyang Sutra Trata episode 1489. Dunia saha yang perlu menahan penderitaan, tempat bercampur baurnya berbagai macam kejahatan. Saha artinya perlu menahankan penderitaan. Para makhluk di dunia ini perlu menahankan penderitaan. Juga diartikan bercampur baurnya berbagai macam kejahatan. Sebagai tempat berdiam bagi para makhluk dari 3 alam sengsara dan 5 alam kelahiran. Dalam dunia saha ini banyak hal menderita yang perlu ditahankan. Ini adalah nama umum daripada 3 maharibu dunia, di mana merupakan kawasan yang dipeluk dan dibimbing oleh seorang Buddha. Hadirin sekalian, bersungguh hatilah. Dunia saha. Saha berarti menahan dengan sabar. Diartikan sebagai dunia yang membutuhkan kesabaran. Disebut dengan perlu menahankan penderitaan. Dari namanya, kita dapat mengerti bahwa kita perlu menahankan dengan sabar, yang artinya adalah, ini sangat menderita, Anda harus bisa bertahan. Itulah maknanya, harus menahankan dengan sabar. Para makhluk tidak bisa memutuskan sendiri, datang ke dunia manusia karena karma. Buah balasan tidak langsung, lingkungan dan buah balasan langsung. Kita tiba di dunia manusia dengan kondisi kebingungan. Sekarang kita sudah berada di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Memang demikian. Kita juga tidak tahu alasan apa kita terlahir di tempat ini. Apa sebab dan kondisinya? Apa buah balasannya? Semua orang tidak tahu tentang hukum sebab akibat. Bahkan tidak ada niat untuk mencari tahu. Intinya, terlahir begitu saja. Dan hidup kebingungan seperti ini. Hidup di lingkungan ini, di lingkungan luar. Ketika akar indera dari tubuh kita berhubungan dengan kondisi luar, menghasilkan kesadaran pikiran. Saya mencintai kondisi ini, karena cinta muncul keserakahan. Niat batin menghasilkan niat keserakahan. Ketika niat keserakahan keluar juga merupakan keinginan. Ingin mendapatkan barang tersebut. Di dalam proses untuk mendapatkan sesuatu, maka kita akan membuat karma. Memiliki keinginan yang kuat untuk mengejar dan mendapatkan, bahkan berebut tanpa alasan, bertentangan dengan prinsip kebenaran. Dengan memikirkan segala cara, kita bahkan melakukan hal yang bertentangan dengan hati nurani. Dengan demikianlah karma tercipta, menyebabkan bercampur baurnya berbagai macam kejahatan. Lihatlah ke dalam pikiran kita, apa yang kita sukai. Terdapat keserakahan kecil, menengah hingga keserakahan besar, keserakahan kecil. Kita bahkan serakah terhadap hal-hal sepele. Kita menginginkan barang-barang kecil. Demi barang kecil tersebut menciptakan berbagai kerisauan di dalam batin. Jikalau tidak mendapatkannya, maka akan menumbuhkan kegelapan batin. Bagi sebagian orang, kegelapan batin ini dipendam di dalam hati, menyebabkan batin mereka tidak damai. Kerisauan ini terpendam dalam diri sendiri. Menekan semua kerisauan batin, selalu tidak memperoleh apa yang diinginkan, memiliki kerisauan batin dan lain-lain. Hanya membicarakan mengenai kehidupan berkeluarga kita, berkumpul dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Awalnya mencintai, setelah bersama tidak lama, berubah menjadi benci, tidak senang melihat satu sama lain, pembicaraan tidak serasi antara satu sama lain. Hati satu sama lain menjadi terpisah dan menempuh jalan masing-masing, namun masih sama. Tidak berdaya dan masih tinggal di rumah yang sama. Seperti demikian juga akan merasa suram. Perpaduan keluarga juga tidaklah semudah itu, hanya satu keluarga. Masalah kecil-kecilan saja telah memunculkan kondisi yang sakit di dalam batin, ketidaktahuan karena adanya kerisauan terhadap luar dan hal yang dicintai. Kita dapat menyimpulkan bahwa yang kecil maupun yang besar semuanya adalah berasal dari hati. Hal kecil yang telah banyak terakumulasi juga adalah kejahatan, sehingga semua kerisauan dan ketidaktahuan yang telah diciptakan. Hal yang tidak benar, tiada henti-hentinya diakumulasikan. Berbagai macam kejahatan semacam ini kita akan banyak melakukannya dalam ketidaksengajaan. Hal-hal kecil yang terakumulasi seumur hidup akan menjadi berbagai macam kejahatan yang mendengar. Berbagai macam kejahatan mendengar, jika menjadi lebih besar maka akan menakuti langit dan menggentarkan bumi.
Kejahatan-kejahatan yang sangat besar diakumulasi lagi berbagai macam kejahatan semacam ini, maka akan menjadi bercampur baur. Seumur hidup sebenarnya telah melakukan berapa banyak macam kejahatan. Apakah kita jauh atau dekat dari hal ini? Yang disengaja atau yang tidak disengaja, dan lain-lain. Dunia terdapat sangat banyak dan berbagai ragam jalinan jodoh yang terjalin. Hal yang salah terus-menerus diakumulasikan, sehingga menjadi sangat kompleks. Kejahatan yang berpadu seperti ini disebut bercampur baurnya berbagai macam kejahatan. Penderitaan dengan demikian berpadu seperti ini. Kalau ada banyak orang yang benar-benar jahat, mereka akan menciptakan karma jahat yang besar. Orang-orang ini terus mengakumulasi sebab kondisi buah balasan untuk waktu yang lama. Diakumulasi selama banyak kehidupan. Secara perlahan-lahan kondisi-kondisi ini semakin terkumpul, semakin mendekat, sampai sebab dan kondisinya menjadi matang. Bersama-sama berada di tempat berdiam bagi para makhluk dari 3 alam sengsara dan 5 alam kelahiran. Mereka berada di tempat yang sama, di dunia yang sama. Itu adalah tempat di mana 3 karma jahat berkumpul, di mana mereka mengalami balasan karma. Ini adalah tempat penuh penderitaan, tempat di mana penderitaan tak dapat digambarkan. Kita berbicara tentang jatuh ke 3 alam sengsara, membahas tentang alam sengsara, di mana itu neraka. Kita tidak bisa melihat alam neraka. Orang di dunia hanya tahu tentang tahayul. Berkata, pintu setan terbuka di bulan 7, menakutkan. Sejujurnya, kalau sudah pergi ke 3 alam sengsara akan sulit untuk bebas dan kembali ke alam manusia. Orang-orang menciptakan hantu di dalam pikiran mereka. Di dalam batin mereka ada hantu. Karena pikiran mereka tidak lurus, biasanya mereka tidak sadar akan prinsip kebenaran. Mereka tidak mempunyai arah, dan tidak ada jalur yang bisa diikuti, sehingga mereka mudah terganggu, penuh dengan pikiran bercabang dan banyak tahayul. Sehingga banyak orang di dunia yang dipenuhi kegelapan batin, barulah mereka menyebut bulan 7 akan dibukakan pintu setan. Sebenarnya, hantu ada di dunianya sendiri. Neraka, di mana adanya penderitaan tertinggi, adalah dunia lain setelah mereka meninggalkan alam manusia. Alam penderitaan tertinggi disebut neraka. Tapi kita tidak bisa melihat neraka. Kita bisa melihat alam binatang. Tapi kita tidak bisa melihat alam neraka. Sebenarnya alam neraka ada di bumi. Yang bisa kita lihat, lihatlah sekarang. Negara yang diambang kemiskinan, kesulitan, dan kelaparan ada seberapa banyak. Secara khusus negara ini tidak hanya sangat miskin, tetapi juga tidak stabil. Sering mengalami perselisihan internal, perang saudara, dan lain-lain. Hidup dalam kehidupan yang tidak damai, terutama kesulitan karena kemiskinan, dan seringnya terjadi bencana alam dan bencana akibat pula dari manusia. Dilahirkan demikian, berada dalam balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung. Penderitaan yang tidak tertahankan sama seperti saat kita melakukan pertemuan. Dan pelaporan setiap minggunya 2017 di negara-negara saat ini banyak terjadi bencana internasional. Di India, Bangladesh, dan Nepal banyak terjadi bencana alam. Apalagi prosesnya sudah berlangsung hampir sebulan. Banjir sudah meluas. Musim hujan. Banjir sudah terjadi sebelum musim hujan. Ini sudah merupakan banjir besar yang jarang terjadi. Bagaimana bantuan bencana dapat diberikan? Dampak banjir begitu luas, sehingga sulit untuk didekati. Saat ini sudah memasuki musim hujan, dan hujan terus turun, sehingga air terus membanjiri. Bagaimana lembaga bantuan internasional bisa masuk? Semangat lembaga kemanusiaan bersatu untuk masuk dan membantu korban bencana sungguh tidak mudah. Semua barang bantuan telah diserahkan kepada pihak pemerintah, dan biarkan pihak pemerintah yang mendistribusikannya untuk Anda. Sayangnya, pemerintah yang semacam ini tidak dapat dipercaya oleh lembaga bantuan internasional. Tidak peduli seberapa banyak bantuan yang masuk, para korban bencana yang benar-benar menderita, tidak ada cara bagi mereka untuk mendapatkan bantuan. Mereka tetaplah menderita, penderitaan akibat bencana, dan masih menderita di lokasi bencana.
Hidup dan mati di ujung tanduk, sungguh harus bersabar. Kita tidak tega dan ingin segera masuk. Namun tidak adanya jalinan jodoh dan tidak ada rute, sungguh sangat mengkhawatirkan. Staf kantor melaporkan dalam rapat, mereka telah melakukan semua yang mereka bisa, termasuk beberapa relawan Nepal, juga sudah berusaha keras. Namun mereka juga tidak berdaya, mereka tidak memiliki cukup tenaga kerja. Meskipun kami bersedia membantu dengan memberikan dukungan materi, mereka tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk mengantarkannya. Jaraknya terlalu jauh, tidak hanya jaraknya yang jauh, tetapi juga ada hambatan lainnya yang tidak memungkinkan kita untuk sampai ke lokasi. Akhirnya, setelah semua orang mempertimbangkan situasinya, jalinan jodohnya masih tidak mencukupi, sehingga untuk sementara waktu tempat-tempat itu dikesampingkan dulu. Mereka yang menderita di sana, tapi kami tidak berdaya. Sungguh tidak berdaya. Begitulah keadaan yang terjadi di dunia. Negara India yang begitu besar di bumi, India dengan wilayah yang luas, Bangladesh dan juga Nepal, ketiga negara tersebut secara bersamaan mengalami bencana yang sama seperti itu. Kita benar tidak berdaya. Juga di Texas, Amerika Serikat di Houston, selain hujan besar, banjir terus menggenang tinggi. Melihat pemandangan tersebut seperti hamparan genangan air yang luas. Semua rumah terendam di tengah banjir, sangat menakutkan. Takut karena waduk harus membuang genangan air, waduk Edik dan Barker. Karena air sudah terlalu tinggi, waduk pun tidak mampu menahannya, sehingga perlu untuk membuang genangan air, karena di sini telah kebanjiran. Jika air dari waduk dibuang, maka apalagi yang bisa terjadi? Pada saat kami rapat, yakni sewaktu subuh pada waktu setempat pukul 4 subuh lewat di waktu setempat, kita sudah tahu bahwa dalam seharian air terus meninggi dan mulai merendam. Sungguh menegangkan, air terus menggenang, sampai-sampai membuat semua orang tidak dapat keluar dari rumah. Komunikasi antara satu dengan lainnya hanya bisa mengandalkan sambungan video. Selain itu tidak ada yang bisa dilakukan, juga tidak berani keluar rumah. Kembali memasuki malam harinya, malam hari perasaan menegangkan ini semakin terasa. Apalagi menurut laporan Badan Cuaca setempat, gelombang hujan kali ini bisa terus mengguyur selama 3 hingga 4 hari selamanya. Bagaimana bisa bertahan dalam kondisi seperti ini? Siang hari, terutama di malam hari. Kalian bayangkan pada saat seperti ini, sebenarnya di tempat itu, Houston di Amerika, Texas, hidup seperti di surga, surga dunia. Lalu datanglah hujan lebat. Tiba-tiba dunia menjadi seperti neraka. Apabila kamu pernah membaca Sutra Sitigarbha, kekuatan karma dari para makhluk ini membuat mereka tergenang di sana. Sama juga seperti sekarang. Bagaimana mereka dapat menahannya? Namun apa daya mereka, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana cara menyiapkan bantuan darurat untuk disalurkan kepada mereka. Bayangkan setelah banjir selama beberapa hari, bagaimana kebutuhan sehari-hari mereka. Saat itu tidak ada gas LPG, listrik terputus, bagaimana dengan makanan 3 kali sehari mereka. Sekarang yang terpenting adalah siang cifan, nasi instan. Nasi yang tidak perlu dimasak dan dapat dimakan. Kita perlu segera mempersiapkannya. Ada sayuran dan nasi. Segera mempersiapkan siang cifan nasi instan. Sangat jauh. Apa yang harus kita lakukan? Kirim lewat udara. Biaya pengirimannya sangat mahal. Bagaimana? Kita harus menolong orang, sehingga harus dilakukan. Mereka perlu banyak orang. Maka harus dilakukan. Karena dibutuhkan, sangat diperlukan dan kebutuhan darurat. Harus dikirim lewat udara. Saat itu kebutuhan dapat diberikan. Tetapi saat saya memikirkan mereka berada di tengah-tengah banjir, memikirkan rumah mereka penuh dengan air. Saat air surut, bagaimana kondisi rumah mereka? Tidak dapat dibayangkan. Sangat tidak tega. Kita semua harus bermawas diri dan berhati tulus. Ini saatnya untuk mengintrospeksi diri. Begitu banyak bencana di dunia, dan banyak penderitaan yang tak tertahankan. Mereka tidak pernah tahu penderitaan semacam itu akan menimpa mereka. Itu sangat mendadak, mereka tidak berdaya.
Dengan cara ini mereka tidak punya tempat untuk mencari bantuan. Yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa dengan tulus. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan setiap orang memiliki karma kolektif. Ini adalah waktu untuk pertobatan. Beginilah keadaannya di Texas. Sekarang mari kita bahas tentang banjir besar yang terjadi di Sierra Leone. Mereka menderita di Sierra Leone. Penderitaan mereka di sana telah menjadi penderitaan jangka panjang. Sekarang 2017 menjadi makin buruk. Sungguh mengerikan penderitaan mereka di sana. Biasanya mereka sudah menderita adanya wabah virus Ebola dan penyakit. Mereka baru saja sembuh dari penyakit menular dan bencana alam lainnya kini menimpa mereka. Kehidupan biasa di sana, seperti yang kita semua tahu, itu bukanlah kehidupan yang bisa dijalani manusia. Jika kita perhatikan apa yang ada di berita, alam ini bukannya tidak terlihat oleh kita. Kita dapat melihat di berita sekarang. Kehidupan mereka sekarang ini dapat kita lihat sekarang. Jika kita berpikir, bukankah ini adalah neraka yang berada di bumi? Disiksa, mereka disiksa di sini. Yaksa tak berwujud dan hantu jahat mengunjungi mereka berkali-kali. Sehingga orang-orang yang sudah menderita masih harus melalui penyiksaan berkali-kali. Penderitaan yang berkali-kali. Coba Anda pikirkan bagaimana menderitanya mereka. Pengiriman angkutan udara ke Sierra Leone telah tiba secara bertahap, baik melalui pengiriman udara ataupun laut. Juga ada dukungan internasional, seperti Heli International Relief Foundation. Ini juga merupakan organisasi bantuan internasional yang besar, sebuah yayasan. Juga ada yayasan Caritas Freetown, serta yayasan lagi. Ketiga yayasan ini telah bekerja sama dengan kita. Pembagian kerja dan bekerja sama. Semua orang bekerja bersama-sama, membantu orang-orang di Sierra Leone. Namun ada lebih 6.000 orang yang perlu diberi makan setiap hari. Yang perlu menyiapkan makanan untuk mereka. Setiap hari, setiap kali makan perlu memberikan makanan untuk lebih dari 6.000 orang. Tidak ada lain yang disediakan selain nasi. Nasi diperlukan banyak dan harus terus-menerus disiapkan untuk mereka. Banyak sekali tunawisma. Jadi sanitasi juga merupakan masalah besar di sana. Mereka kekurangan persediaan makanan, obat-obatan, dan sebagainya. Mereka tidak punya apa-apa di sana. Jika dipikir-pikir, bukankah ini disebabkan oleh karma korektif para penghulu? Ketika karma yang diciptakan selama banyak masa kehidupan dan kekuatan karma ini berkumpul bersama di tempat ini, maka semua orang di sana akan menderita. Lihat, ini adalah bercampur baurnya berbagai macam kejahatan. Di tempat itu banyak sekali orang yang menderita dan kesulitan. Di tempat itu sebenarnya juga ada orang-orang yang mampu bertahan. Ada juga pengusaha di sana, namun jumlahnya sangat sedikit. Kehidupannya juga tidak memiliki barang-barang yang melimpah, namun tidak sesengsara seperti kebanyakan orang, yang semuanya hidup dalam penderitaan seperti itu. Lebih dari setengahnya, penduduk di sana semuanya ialah orang yang susah, alam manusia, di tempat itu. Ada seberapa banyak orang yang seperti hidup di alam neraka. Ini disebut dengan bercampur baurnya berbagai macam kejahatan. Di sana ada beberapa yang karmanya lebih ringan. Ada juga yang karmanya lebih berat. Balasan karma lingkungannya berada di tempat itu. Jadi bercampur baur di tempat itu. Ini adalah dunia saha. Selain Sierra Leone yang ada di dunia saha, ada berapa banyak lagi? Ada begitu banyak di Afrika. Terlepas dari itu dan lain-lainnya. Ini tersebar luas. Jadi di dunia ini kita berada di atas bumi. Tempat inilah yang disebut dengan dunia saha yang membutuhkan kesabaran. Berapa banyak orang yang hidup di neraka dunia? Berapa banyak orang yang hidup di alam binatang di dunia? Berapa banyak orang yang hidup di alam setan kelaparan di dunia yang dapat kita lihat? Ini tempat berdiam bagi para makhluk dari 3 alam sengsara dan 5 alam kelahiran. Inilah dunia saha. 3 alam yang dimaksud adalah alam neraka, setan kelaparan, dan binatang. 5 alam kelahiran yang dimaksud adalah 3 alam serta alam manusia dan alam asura. Ini tergantung pada kekuatan karma kita.
terlahir di mana dari 5 alam kelahiran. Semua bercampur baur berdiam di dunia ini. Lihatlah, kerap terjadi peperangan, mengajak perang, asura yang menciptakan malapetaka akibat ulah manusia. Coba bayangkan di dunia ini, 3 alam sengsara, 5 alam kelahiran. Dapatkah kita menahankan penderitaan? Jika tidak dapat menahannya dengan sabar, bagaimana bisa berdiam di dunia ini? Katakanlah masih ada sumber penghasilan, kehidupan yang baik, juga menderita. Ada yang kaya raya, mempunyai harta beberapa ratus miliar. Punya uang sangat banyak, namun dia juga sengsara. Seperti dia akan berkata, saya memiliki harta di tempat itu, saya memiliki tanah di tempat itu, tapi diduduki oleh orang lain. Saya menderita, 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 menderita sampai akhirnya jatuh sakit. Ini semua karena harta kekayaan dan tanah tersebut. Dia tidak dapat melupakannya, melepas. Dia masih menderita. Coba pikirkan, adakah kebahagiaan dalam kehidupan manusia? Orang yang berduit, orang kaya juga harus bersabar. Harus dapat melepas. Setelah melepas barulah ada cara untuk menjauhi penderitaan. Sungguh harus tahu untuk bersumbangsi, harus introspeksi masa lalu, mengumpulkan sangat banyak, juga sudah mendapatkan sangat banyak. Yang didapatkan apakah semua dipergunakan untuk diri kita sendiri? Jika dipakai untuk kita sendiri, berapa banyak yang dibutuhkan? Tidak butuh banyak, namun istilah penghasilan. Penghasilan saya berapa banyak? Kepemilikan saya berapa banyak? Bukan semuanya berada dalam kantong kita sendiri. Juga tidak dipikul di pundak, terlebih lagi dengan perasaan gelisah. Bagaimana dapat menabungnya di bank atau menitipkan penyimpanannya di brankas bank? Ini harus membayar iuran kepada orang lain. Seperti inilah sangat kontradiktif. Uang itu, harta kekayaan itu, tidak paham untuk dipergunakan bagi penderitaan yang sangat banyak di dunia. Untuk bersumbangsi, tidak paham akan hal itu. Yang diketahui hanyalah khawatir, gelisah, dan serakah. Coba Anda pikir, bukankah dunia yang penuh derita? Dalam dunia saha ini banyak hal menderita yang perlu ditahankan. Hal yang perlu ditahankan, penderitaan itu sungguh sangat banyak. Dunia ini adalah 3.000 maharibu dunia. 3.000 itu adalah dunia yang terdiri dari alam nafsu, alam berwujud, dan alam tidak berwujud. Semua tercakup di dalamnya. Ribuan kecil dunia, ribuan sedang dunia, maharibu dunia, semua digabung. Segala alam dharma pada alam semesta, bukankah semuanya termasuk di dalam 3.000 maharibu dunia? Kata nama umumnya adalah perlu menahankan penderitaan. Sepanjang dalam kehidupan kita umat manusia, segala yang dapat dirasakan, ini termasuk di dalamnya. Kita sebut dunia yang perlu menahankan penderitaan. Dunia yang perlu menahankan penderitaan ini adalah merupakan dunia yang dipeluk dan dibimbing oleh seorang Buddha. Itu adalah Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni harus menghadapi yang begitu besar. 3.000 dunia. Di dunia saha yang perlu menahankan penderitaan ini, coba pikirkan. Betapa menderitanya ini. Dunia yang begitu berat, sungguh penderitaan yang tak tertahankan. Ajaran Sang Buddha. Para makhluk yang keras kepala, sungguh sangat keras kepala, sungguh sangat sulit untuk ditundukkan. Kamu menghadapi orang di sekeliling. Oh, tabiat burukmu harus diubah. Kamu harus lebih bersungguh hati, harus lebih fokus. Hanya mengharapkan seperti ini saja sudah sangat sulit. Bisakah kita memahami hati Sang Buddha? Hal ini tentu saja tidak terbayangkan. Kita tidak akan pernah bisa memahami hati Sang Buddha. Kita mungkin berkata, saya paham, saya tahu. Tetapi meskipun saya hanya membicarakan diri saya sendiri, apakah Anda dapat memahami saya? Tidak ada cara bagimu untuk memahami saya. Di dunia banyak makhluk hidup yang menderita. Beban pikiran apa yang mereka tanggung? Kita tidak tahu. Kita tidak pernah bisa paham. Sama juga. Tidak ada satu orang pun yang dapat memahami apa yang ada di dalam pikiran orang lain. Inilah sebabnya kita sangat menderita. Kita tidak dapat saling memahami. Semua orang berusaha sekuat tenaga. Seberapa besar usaha yang mereka berikan, saya juga tidak akan pernah paham. Ini adalah penderitaan. Ada begitu banyak penderitaan di kehidupan. Hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengandalkan Buddha Dharma.
Sang Buddha meninggalkan Buddha Dharma untuk kita di dunia. Saya berusaha semampu saya untuk mengajarnya, tetapi kamu harus mendengarkannya dengan sabar. Kamu harus sabar, harus mendengar dengan sabar. Saat kita mendengarkan, seberapa banyak yang kita terapkan dan pahami, sebanyak itulah juga kesungguhan hati kita. Seberapa besar kekuatan yang kita miliki. Kita sebaiknya segera menggunakannya, karena waktu tidak menunggu siapapun. Hari terus berlalu, dan usia makin berkurang. Terlebih lagi adalah saat sekarang ini. Suatu hari, ada seorang praktisi juga merupakan seorang profesor pulang ke Gria Jingxi. Ketika kita sedang berbicara, dia berkata, "Ayahku dalam satu malam, kemarin masih baik-baik saja. Ketika bangun keesokan paginya, ketika istri saya memanggil ayah untuk sarapan, ayah mengangkat kepala dan bertanya, 'Siapa kamu?' 'Saya adalah menantumu.' 'Siapa namamu?' 'Tidak mengenali orang lagi.' Ini terjadi dalam satu malam. Dia menderita amnesia, demensia. Dalam satu malam benar-benar berubah menjadi orang berbeda. Kita harus menggenggam saat ini. Apa yang bisa kita lakukan? Seharusnya kita lakukan dengan jelas dan baik. Harus memanfaatkan waktu. Jadi di masa dunia sekarang kita harus sangat bersungguh hati. Oleh karena itu, naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Aku di dunia saha ini setelah mencapai Anuttara Samya Sambodhi, aku mengajari, membimbing, dan memandu para bodhisattva ini. Menyelaraskan batin mereka dan memungkinkan mereka untuk membangkitkan tekad pencerahan. Sutra Teratai Bab 15, Kemunculan dari Bumi. Naskah sutra sebelumnya Buddha Sakyamuni untuk menyatakan bahwa dia berada di dalam dunia saha karena tanah transformasi ini merupakan tanggung jawab Buddha Sakyamuni. Dia telah memulainya dalam jangka waktu lama, bertanggung jawab untuk mengajar dan membimbing di dunia saha. Mulai dari zaman Buddha Mahamijana Bibu, ikrar saat itu untuk mencapai kebudahan di dunia yang penuh kesulitan yang harus ditahankan untuk menyadarkan para makhluk dimulai sejak saat itu, terus menerus selama masa kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, untuk mengajar dan membimbing para makhluk karena waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu, para makhluk yang telah menjalin jodoh dengannya, dengan begini terus-menerus terakumulasi, mengajar dalam jangka panjang, mulai dari orang awam hingga mereka menerima ajaran. Dia melakukannya selama banyak kehidupan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Jumlah bodhisattva sebanyak butiran pasir di Sungai Gangga, dari jumlah butiran pasir di Sungai Gangga, dari jumlah pasir dari ratusan juta Sungai Gangga, dikurangi setengah, dikurangi seperempat, dikurangi seperenam, terus menerus dikurangi sampai angka terkecil, mencapai 4, 3, 2, 1. Angka ini berasal dari jumlah manusia awam yang banyak. Para makhluk yang dipenuhi kerisauan terus-menerus dibimbing dan ditransformasi. Dibimbing hingga mampu membabarkan dharma, mampu mengajar orang lain, mampu membimbing orang. Manusia seperti ini sudah bertambah. Orang yang mendapat bimbingan sudah berkurang. Bukankah kita mengatakan ini sebelumnya? Maka yang berjodoh sangatlah banyak. Sang Buddha terus-menerus membimbing dan mengajar mereka. Mengajar hingga sebab dan kondisi mereka telah matang, sampai mereka memperoleh pencapaian. Mereka semua sudah mampu memahaminya. Bagaimana menapaki jalan bodhisattva dan mengajarkan dharma bodhisattva. Dari orang yang kebingungan dan tidak memahami dharma, sekarang sudah dapat menerima ajaran kendaraan besar. Maka inilah Sang Buddha. Dalam waktu yang demikian lama, para makhluk yang memiliki jalinan jodoh demikian dibimbing. Dibimbing hingga saat ini. Selanjutnya ingin agar semua orang, para makhluk yang memiliki jalinan jodoh kembali membangkitkan tekad dan membimbing. Inilah yang ingin Sang Buddha, yang muncul dari dalam bumi, yang terlihat begitu banyak. Bodhisattva Maitreya dan orang-orang yang berada di dekat persamuan. Mereka yang berada di dekat persamuan tidak pernah melihat terkumpulnya begitu banyak bodhisattva yang berjodoh dengan Buddha. Saat ini mereka semua telah tiba. Sang Buddha mulai menjelaskan, demikian banyak jumlahnya, karena waktu yang begitu panjang sejak di dunia saha, selalu membina diri, selalu membimbing para makhluk, menjalin jodoh dan selalu memberikan pengajaran. Di tengah orang banyak membantu jalinan jodoh jadi mengetang. Dia telah melatih dan mencapai pencerahan sempurna, Anuttara Samya Sambodhi, yaitu Anuttara Samya Sambodhi. Telah mendapatkannya, telah mencapai kemudahan.
Waktu yang demikian panjang ini, jumlah yang beliau ajar dan bimbing, semua orang telah melihatnya. Aku mengajari, membimbing, dan memandu para bodhisattva ini. Waktu yang demikian panjang ini seluruhnya berada di dunia saha ini, tidak pergi ke tempat lain, yaitu di dunia saha. Di tempat ini mendudukkan dari makhluk awam yang kebingungan hingga mereka membangkitkan tekad agung, menjadi bodhisattva yang berjalan di jalan bodhisattva, dan mempraktikkan 6 paramita dan segala praktiknya. Saat ini mereka telah membangkitkan tekad pencerahan untuk menapaki jalan bodhisattva. Orang-orang ini, para bodhisattva ini semuanya berdiam di bawah dunia saha ini, dalam angkasa dari dunia ini. Sutra Teratai Bab 15, kemunculan dari bumi. Bodhisattva-bodhisattva ini demikian merata, berada sangat jauh, dan masih tetap bersungguh hati di setiap tempat, sehingga bodhisattva sekalian benar-benar harus bersungguh hati. Bila kita tidak bersungguh hati, kita sama sekali tidak dapat menghayati. Bagaimana bodhisattva dunia menerapkannya? Sebenarnya ada berapa banyak penderitaan di dunia? Jika kita tidak bertemu penderitaan, kita tidak tahu akan berkah. Kita adalah orang yang diberkahi. Orang yang paling diberkahi adalah orang yang sepenuhnya memahami prinsip kebenaran. Berkah terbesar kita adalah kita dapat peduli pada para makhluk di dunia. Kita masih sama. Buddha di dunia saha, berada di mana-mana. Tiada satupun yang tidak dibimbingnya, memenuhi segala alam dharma pada alam semesta ini, pada 3.000 maharibu dunia yang luas. Ada di mana-mana pada tempat yang membutuhkan kesabaran, sehingga kita ada jalinan jodoh ini. Pada dunia ini kita dapat mengetahui, juga dapat melakukan. Inilah dharma yang begitu nyata pada kehidupan kita. Saudara sekalian, kita benar-benar harus sesuai kenyataan, membangkitkan tekad luhur mempraktikkan jalan bodhisattva, merupakan bodhisattva dunia. Bukan tidak dapat melakukannya, menggenggam saat sekarang. Lakukan pada waktunya, itu sudah benar. Bila dapat demikian, kita harus baik-baik menghargai jiwa kehidupan, harus senantiasa bersungguh hati.